Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Asika Setiawati. Dan saya Muhammad Ilham Karisma. Kali ini kita akan membahas tentang panca indera. Nah, di antara kalian, adakah yang tahu mengapa kita bisa melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan juga membau? Kenapa ya? Hal tersebut dapat terjadi karena pada tubuh kita terdapat alat indera atau panca indera. Nah, panca indera sendiri merupakan alat pada tubuh atau organ yang berfungsi menerima rangsangan dari luar tubuh. Panca indera terdiri dari 5 macam, yaitu mata sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera pencium, telinga sebagai indera pendengar, lidah sebagai indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang mata sebagai indera penglihatan. Mata adalah indera penglihatan yang berfungsi menerima rangsangan berupa cahaya. Bentuk mata menyerupai seperti bola, sehingga sering disebut dengan bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi yang berguna sebagai pelindung mata. Pada mata terdapat bagian-bagian yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bagian luar mata dan yang kedua adalah bagian dalam mata. Yang pertama adalah bagian luar mata. Bagian luar mata terdapat beberapa bagian-bagian. Yang pertama adalah alis mata. Alis mata merupakan bagian terluar dari mata yang sangat menonjol karena letaknya berada di pelipis mata dan memiliki sedikit rambut halus. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari aliran keringat yang berasal dari dahi agar tidak masuk ke dalam mata. Bagian luar mata yang kedua adalah kelopak mata. Kelopak mata merupakan bagian mata yang terletak di luar dan berupa lipatan kulit yang terdiri dari lipatan atas dan lipatan bawah. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi bola mata dengan cara berkedip. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur jumlah cahaya yang dihasilkan dan juga membersihkan mata dari debu atau kotoran yang akan masuk ke dalam mata. Bagian luar mata yang ketiga adalah bulu mata. Bulu mata merupakan bagian dari kelopak mata yang berupa helaian rambut-rambut. Bulu mata memiliki fungsi untuk mengurangi cahaya yang terlalu kuat masuk ke dalam mata dan mencegah agar debu dan kotoran tidak masuk ke dalam mata. Bagian luar mata yang keempat adalah kelenjar air mata. Kelenjar air mata merupakan bagian yang berfungsi menghasilkan air mata yang berguna untuk membasahi mata agar tetap lembab. Kelenjar air mata juga memiliki fungsi untuk membersihkan mata dari debu dan kotoran yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya adalah bagian mata yang kedua, yaitu bagian dalam mata. Pada bagian dalam mata terdapat bagian-bagian yang diantaranya yaitu kornea. Kornea merupakan jaringan yang berbentuk seperti kubah transparan yang berguna untuk membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Kornea memiliki fungsi untuk menerima rangsangan berupa cahaya yang kemudian diteruskan ke bagian mata yang lebih dalam.
Kornea memberikan 65 hingga 75% kekuatan fokus terhadap mata dan juga dapat mengatur sinar cahaya yang masuk ke dalam mata agar dapat melihat dengan jelas. Bagian dalam mata yang kedua adalah iris. Iris merupakan membran yang berbentuk seperti cincin yang mengelilingi bulatan kecil dan memiliki warna lebih gelap di tengahnya. Iris berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagian dalam mata yang ketiga adalah retina. Retina merupakan sebuah jaringan mata yang sangat peka terhadap cahaya. Retina memiliki fungsi untuk membentuk bayangan benda dan kemudian dikirim ke dalam otak. Pada retina terdapat bagian yang peka terhadap cahaya yang dinamakan dengan bintik kuning. Selain itu, terdapat bintik buta yang merupakan bagian yang tidak peka terhadap cahaya. Selanjutnya adalah pupil. Pupil merupakan bulatan kecil berwarna lebih gelap pada bagian tengah yang dikelilingi oleh iris dan merupakan sebuah otot yang terdapat pada mata yang dapat membuka dan menutup maupun mengecil dan membesar. Pupil memiliki fungsi sebagai jalannya cahaya menuju retina. Apabila cahaya yang masuk terlalu terang, maka pupil akan mengecil. Sebaliknya, apabila cahaya yang masuk terlalu redup, maka pupil akan melebar. Bagian dalam mata yang keempat adalah lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak di belakang iris dan pupil atau berada setelah kornea mata. Lensa mata berbentuk cembung dan berfungsi untuk meneruskan dan mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat di retina. Bagian dalam mata yang kelima adalah lapisan sklera. Lapisan sklera merupakan lapisan terluar yang berbentuk seperti selaput putih dengan jaringan fibrosa yang menutupi bagian bola mata, kecuali di bagian kornea mata. Lapisan sklera memiliki fungsi untuk melindungi bola mata. Pada lapisan sklera, di dalamnya terdapat otot yang menempel dan berfungsi untuk menggerakkan mata yang melekat pada sklera. Bagian dalam mata yang keenam adalah lapisan koroid. Lapisan koroid merupakan bagian berbentuk seperti membran berwarna coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Lapisan koroid memiliki fungsi untuk memasok persediaan darah dan nutrisi ke dalam retina atau ke semua struktur lainnya yang ada pada anatomi mata. Bagian dalam mata yang ketujuh adalah saraf mata atau saraf optik. Saraf mata merupakan bagian yang memiliki fungsi untuk meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Cara kerja mata. Mata dapat bekerja pada saat menerima cahaya
Cahaya yang masuk ditangkap oleh pupil. Kemudian cahaya diatur oleh pupil dengan cara pupil melebar apabila cahaya kurang dan pupil mengecil apabila cahaya berlebihan. Selanjutnya, lensa memfokuskan cahaya sehingga bayangan jatuh di retina. Lalu ujung saraf di retina menyampaikan bayangan benda ke otak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan mata. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi terjadi ketika kita kesulitan melihat benda yang jaraknya jauh dari diri kita. Penyebab utamanya adalah ketika kita terlalu dekat membaca buku dan faktor genetik. Yang kedua ada rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat merupakan kelainan yang terjadi pada mata pada saat tidak dapat melihat benda yang berada terlalu dekat. Biasanya rabun dekat terjadi karena faktor genetik atau faktor usia. Yang ketiga adalah rabun senja. Rabun senja merupakan kelainan mata ketika kita kesulitan melihat di waktu senja. Penyebab utamanya adalah kurangnya vitamin A dalam tubuh kita. Yang keempat, ada rabun tua atau presbiopi. Kelainan ini biasanya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Biasanya lensa pada mata sudah tidak lentur, sehingga saat terdapat bayangan benda, lensa tidak dapat melihat pada jarak yang jauh atau jarak dekat. Yang kelima adalah buta warna. Buta warna adalah kelainan mata yang terjadi ketika kita tidak bisa membedakan warna. Warna yang dimaksud adalah warna merah, biru, kuning, dan hijau. Buta warna terjadi karena kelainan genetik. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita agar dapat merawat mata agar tetap sehat. Yang pertama, kita dapat makan makanan sehat dan mengandung vitamin A, seperti sayur dan juga buah-buahan. Yang kedua, hindari melihat buku, membaca buku, atau membaca apapun dengan jarak yang dekat. Usahakan jarak antara mata dan tulisan sekitar 30 cm. Yang kedua, jangan lupa menggunakan kacamata agar mata terhindar dari debu dan kotoran. Nah, yang keempat, jangan melihat televisi atau membaca dengan posisi berbaring. Yang kelima adalah jangan membaca pada saat cahayaan redup atau terlalu terang. Nah, demikian pembahasan kita tentang panca indera. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.